Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Bahasa Pemrograman 1 dari kelas Pakaral B akan mendemonstrasikan program Point of Sales Cafe yang dimana nantinya setiap satu anggota kelompok kami akan mendemonstrasikan satu mode. Dimulai dari saya Adivian Glorega Hernando Setia dengan NPM 25082010082. Saya di sini akan mendemonstrasikan alur kerja mode kasir. Untuk tampilan awal program kami, nanti akan muncul sistem point of sales KB, yang dimana ada 3 mode. Di sini kita pilih mode kasir. Lalu nantinya user akan dimintai PIN kasir, mana PIN kasir adalah 1234. Setelah autentikasi berhasil, akan muncul menu kasir. Transaksi baru, lihat daftar menu atau kembali ke menu utama. Kita akan membuat transaksi baru. Setelah itu, user diminta memasukkan tanggal. Di sini untuk tanggal kita masih manual, yang dimana formatnya adalah hari, bulan, tahun. 25. Setelah itu user juga diminta format tanggal, yang dimana untuk format waktu, maaf, di sini juga kita masih manual. Setelah memasukkan tanggal dan waktu, nantinya akan muncul daftar menu yang berdapat kode, nama, harga, dan juga stok barang. Lalu user diminta untuk masukkan kode menu. Di sini saya coba untuk kode 2. Lalu masukkan jumlah 3. Lalu cappuccino 3 ditambahkan dengan total 60.000. Nanti program akan memverifikasi apakah user ingin menambah produk lain atau tidak. Produk, lalu nantinya akan muncul daftar menu lagi, dan lalu user akan dimintai kode produk yang akan dipilih. Nah, di sini seperti yang dilihat, setelah saya memesan cappuccino 3, lalu pada daftar menu selanjutnya stok akan berkurang 3, yang tadinya 40 menjadi 37. Nah, di sini saya akan memilih 3 latte, lalu masukkan jumlahnya 3 juga. Latte 3 ditambahkan dengan harga 66.000. Lalu saya akan menambah lagi espresso 3. Espresso 3 telah ditambahkan. Jika saya tidak memilih produk lagi, maka akan keluar struk pembayaran dengan ID transaksi, tanggal yang kita maksudkan, dan waktu, lalu perincian produk yang dibeli dan juga harga, lalu total bayar. Lalu user diminta masukkan jumlah uang yang akan dibayar, sebesar 200.000. Nantinya program akan mengurangi dari jumlah uang yang dibayar dengan total bayar, dengan lalu menghasilkan kembalian 29.000. Lalu kita coba lihat daftar menu. Nah, untuk lihat daftar menu ini hanya menampilkan daftar produk, kode nama, harga, dan juga stok yang tersedia. Di sini kita lihat juga untuk stok setelah transaksi pertama akan berkurang, untuk espresso juga berkurang, latte juga berkurang. Ya. Lalu saya akan menjelaskan singkat dari programnya. Di sini saya untuk kasir, untuk
menu kasir adalah saya memilih satu yang tadinya menggunakan switch case. Untuk satu transaksi baru kita memanggil metode public static void buat transaksi. Lalu ini untuk membuat track ID transaksi. Lalu user diminta data transaksi yang dimana tanggal dan juga waktu tadi ini. Lalu string keranjang ini untuk menyimpan kode, nama, jumlah, dan subtotal pada transaksi, pada struk pembayaran yang dimana kita menyimpan data di string keranjang untuk kode, nama, jumlah, dan subtotal. Lalu tambah barang ini nantinya akan menambahkan barang yang dibeli user, nantinya akan disimpan di sini. Tambah barang nanti akan selection ini ditampilkan berdasarkan huruf, jadi C, E, G, L. Dia akan menampilkan menu produknya. Jika item keranjangnya 0, transaksinya dibatalkan dan tidak ada produk yang dipilih. Setelah memilih dari banyaknya menu, jika tidak menambah produk lain akan keluar pembayaran dengan rincian seperti ini. Lalu data ini akan disimpan pada array 2 dimensi. Mungkin sekian penjelasan mode kasir dari saya alihkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mode admin, bahasa pemrograman, produk bahasa pemrograman. Baik, untuk awal-awal ini sebelum ada ini, nanti kita akan memasukkan pilihan yaitu admin, yaitu memilih nomor 2 dan juga akan memasukkan PIN. Dan jika PIN salah, PIN akses untuk masuk ke dalam semua menu ini akan salah. Nah, di menu admin terdapat lihat data produk, menampilkan produk yaitu dengan detail termasuk kode. Gimana gitu lah. Ya, di sini ada kode, nama, harga, stok, dan nilai terjual. Jika terjual, maka akan ada kode, bakal ada data. Jadi, misal nanti sudah terjualnya masih 0 dan ketika sudah dibeli dia akan berubah menjadi 1. Oke. Untuk metode yang dipanggil yaitu autentikasi, agar di admin dapat masuk ke dalam mode admin, yaitu dengan memvalidasi si PIN tersebut. Yaitu ada kedua, mode admin menampilkan menu admin dan menangani pilihan. Itu tampilkan produk dengan true. Yaitu hapus produk, buat produk, hapus produk, dari produk, kode, dan selection sort. Selection sort itu adalah ini dia. Ini juga selection sort. Selection sort. Untuk pemrogramannya seperti ini kurang lebih. Ya, di sini untuk lihat produknya, karena sudah di sini kasirnya terbilang sudah mempunyai menu, jadi langsung terdapat menu yang sudah ada. Dan jika ingin menambah produk, kan bisa untuk memilih nomor 2 pada produk.
Oke, ya, dan tertambah menjadi kentang, begitu ya. Dan untuk menghapus, ini juga bisa menghapus produk, dan juga mengubah produk. Jadi untuk mengubah mungkin coba mengubah. Cuman kode produk yang akan diubah yaitu A011 nama baru tahu, ya kan? Ya kan? Ada data produk, ya di sini kan terubah menjadi tahu ya. Coba gitu. Dan di sini juga kita bisa mengubah, menghapus produk. Kode yang dihapus. Ya, satu. Ya, di sini ya sudah terhapus. Jadi bingung teman-teman. Itu cara kerja dari type. Baik, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan untuk penjelasan dari tugas akhir kami di bahasa pemrograman 1 ini. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya, yang pertama sudah dijelaskan untuk bagaimana point of view dari sebuah mode kasir, dan yang kedua juga sebagai mode admin. Dan yang terakhir atau yang ketiga bisa saya jelaskan untuk mode owner. Jadi intinya pada mode owner ini kita akan memiliki beberapa fitur yang akan menunjang kita sebagai owner dari sebuah perusahaan di sebuah cafe seperti itu. Oke, izinkan saya untuk memulai penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama setelah program kita di run, ini untuk tampilan sebelumnya yang masih saya run ya, karena untuk transaksinya ini mungkin nggak sama seperti teman saya yang dijelaskan untuk sebagai mode kasir, tetapi kurang lebih programnya sama. Jadi ini udah aku masukkan beberapa orderan. Nanti kita akan menganalisisnya mode di mode di mode owner ini seperti itu. Oke, yang pertama setelah kita run akan muncul menu untuk kita milih mau menggunakan mode apa. Yang pertama kasir sudah dijelaskan teman saya, dan juga admin ya seperti dijelaskan oleh teman saya juga. Terus yang ketiga ini yang akan kita coba. Yang ketiga kita login sebagai owner. Nah, untuk autentikasinya terlebih dahulu ini atau loginnya itu kita menggunakan PIN. Nah, jika apabila salah itu nggak sesuai, otomatis program akan meminta kita untuk mengaksesnya lagi, atau untuk kita memilih mau mode apa lagi. Kita mau mode owner, nah kita harus benar seperti di pin autentikasi yang udah kita catat tadi, yaitu pin dari owner ini adalah 9012. Kita coba. Nah, otomatis akan masuk ke menu owner, yaitu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, kita bisa melihat laporan keuangan. Terus yang kedua adalah 5 produk paling terlaris dari menu kita. Terus yang ketiga adalah laporan harian, yang untuk mencatat laporan hari ini tuh kita dapat orderan berapa dengan pengeluaran dan pemasukannya berapa. Terus yang keempat yaitu kembali ke menu utama, yaitu kita menu login ini lagi seperti itu. Nah, di sini aku akan jelasin untuk yang nomor menu yang pertama fitur yang pertama dulu, yaitu lihat laporan keuangan. Nah, tadi kan udah saya isi untuk orderannya itu berapa menggunakan mode kasir. Nah, pada mode kasir setelah sudah dimasukkan atau membuat sebuah orderan, otomatis pada mode owner ini kita bisa menganalisis atau kita bisa melihat bahwa laporan keuangan yang ada di setiap orderan itu berapa. Nah, di sini kita lihat untuk daftar ID atau daftar transaksinya itu ada total 5 transaksi dengan item yang berbeda-beda, dan totalnya pun juga berbeda atau harganya yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat kalau untuk tanggal sekian dan bulan sekian ini dan di waktu sekian ini
ada berapa orderan atau ada berapa menu yang telah dipesan oleh pelanggan, dan total dari pesanan tersebut itu ada berapa. Nah, otomatis ini tadi kan itemnya itu ada 2 dan total semuanya itu ada 105.000. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau total pemasukan keseluruhan dari semua transaksi adalah 209. Terus untuk transaksi hari ini itu ada 4 transaksi dan pemasukan hari ini ada 209. Seperti itu. Itu untuk menu laporan keuangan. Terus yang kedua yaitu ada fitur untuk kita melihat 5 produk terlaris. Nah, di sini mungkin udah kita order seperti pada mode kasir tadi, boleh kita order beberapa menu yang akan otomatis tersorting atau langsung diurutkan secara dari yang paling banyak yang diorder sampai paling yang sedikit diordernya. Yaitu di sini untuk yang pertama ada americano yang paling laris dengan total penjualan ada 5 orderan dan total terjualnya pendapatannya itu ada 90.000. Terus yang paling kecil adalah black tea dan brownies seperti itu. Oke, untuk fitur dari 5 produk terlaris selesai. Terus kita masuk ke laporan harian. Nah, pada laporan harian ini intinya ketika kita ada orderan di kita menggunakan contoh hari sekarang ya, karena ini menggunakan mode real time yaitu tanggal 25 bulan 12 2025. Itu ada di hari itu ada 4 transaksi dengan pemasukannya 209.000. Jadi satu harinya itu memiliki pemasukan sekian, seperti itu. Nah, itu untuk ketiga dari fitur yang ada di menu owner ini. Jadi intinya untuk menu owner ini itu digunakan agar kita mudah untuk menganalisis usaha kita yang bisa dilihat di program ini. Kita menggunakan contohnya itu sebagai kafe gitu. Jadi kita bisa menganalisis laporan keuangannya, produk terlarisnya itu apa aja, dan laporan harganya juga. Nah, setelah kita nggak ada keperluan lain, kita bisa kembali ke menu utama. Kita bisa keluar program atau kita mungkin bisa akses admin kasir yang sudah bisa dicontohkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Seperti itu. Lalu mungkin ini akan aku sedikit jelaskan untuk source code-nya. Yang pertama, seperti yang bisa kita lihat di awal tadi, bahwa kita akan ditampilkan untuk menu kita ini mau mode penggunanya itu sebagai apa, sebagai kasir kah, admin kah, atau owner. Nah, kebetulan kita membahasnya sebagai owner, maka kita aksesnya owner. Di sini ini hanya untuk ngeprint menunya. Lalu di sini kita ada beberapa percabangan untuk kita untuk memilih ketika kita inputkan case-nya itu semisal 3, maka otomatis kita akan ke mode owner atau ke method owner, seperti itu. Oke, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk method ownernya atau mode ownernya. Mode owner. Nah, ini dia mode ownernya. Bisa ketika kita sudah autentikasinya sudah benar, maka otomatis kita masuk ke method mode owner ini. Yang di sini juga kita pilih kita mau ke fitur yang mana. Semisal
kita ke fitur yang pertama, yaitu laporan keuangan. Coba kita cari untuk laporan keuangannya, metode laporan keuangan. Nah, ini untuk laporan keuangannya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk laporan keuangan ini karena kita menggunakan metode atau tanggal secara real time, maka kita menggunakan T tanggal, T waktu, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa dilihat juga bahwa ini adalah hasil dari variabel yang sudah kita inputkan dari mode kasir tadi. Jadi otomatis dari variabel ini kita panggil lagi di metode ini untuk menampilkan laporan keuangan yang udah dimasukkan, yang udah kita buat orderannya itu di mode kasir tadi, teman-teman. Oke, seperti itu. Yang kedua yaitu produk terlaris. Nah, ini bisa kita lihat di metode produk terlaris. Nah, ini hanyalah untuk sorting sederhana, karena produk yang dengan array beberapa isi dari menu tersebut, kita bisa untuk bahasanya itu kita bisa mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini hanya menggunakan sorting bubble sort seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada laporan harian. Bisa kita lihat bahwa laporan harian ini itu kurang lebih simpelnya adalah laporan keuangan ini dijadikan satu menjadi laporan keuangan tadi. Nah, ini laporan harian, menjadi laporan harian, karena yang dibutuhkan hanyalah pada hari ini tuh ada berapa transaksi dan pemasukannya itu berapa, seperti itu, menggunakan metode perbandingan seperti biasa aja. Oke, mungkin itu saja untuk demonstrasi untuk tugas akhir dari kelompok kita di bahasa pemrograman 1 ini. Semoga dengan adanya tugas-tugas seperti ini atau tugas akhir seperti ini, kita bisa mempermudah untuk pemahaman di bahasa pemrograman 1, yaitu bahasa Java. Dan mungkin di semester selanjutnya kita mungkin bisa belajar yang tingkatnya mungkin lebih high, karena untuk dari saya sendiri, jujur untuk Java ini adalah hal yang baru, hal yang cukup challenging, karena cukup seru juga ternyata. Maka dari itu mungkin di semester depan semoga untuk pembahasannya mungkin lebih improve lagi dan lebih banyak hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan pengetahuan kita di bahasa pemrograman ini. Oke, terima kasih. Dengan ini saya menutup untuk tugas akhir dari bahasa pemrograman 1 dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.